Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ketemu lagi di teori pemrograman 1. Materi kita hari ini adalah tentang loop. Masih tentang loop, tapi beda dengan loop yang sebelumnya. Kalau sebelumnya itu kita cuman bahas while, sekarang kita bahas for. Apa perbedaan while sama for? Kita bicara lagi dulu tentang while. Jadi, kalau di buku C++ How to Program, ini kalau misalnya kalian pengen belajar lebih detail ya, bukunya itu C++ How to Program karya Detail and Detail. Kalau dalam buku C++ How to Program itu strukturnya while itu ada gini, initialization. Habis inisialisasi ada while, kemudian ada condition, kemudian di dalam condition ini ada action, kemudian ada action ini kan mungkin bisa lebih dari satu ya, bisa 2, 3, atau 4, ini sampai action end. Selain action, kita ada increment, decrement, atau perintah apapun yang tujuannya adalah merubah nilai variabel yang ada pada condition biar dia tidak infinite. Ini kita namakan dengan condition changer gini aja, berubah kondisi. Jadi condition changer itu adalah increment, decrement, atau perintah apapun yang tujuannya adalah merubah variabel yang ada pada condition biar dia tidak infinite loop. Contohnya adalah kita ngelakuin inisialisasi di sini. Initialization dulu ya. Inisialisasi itu biasanya kalau kalian bikin integer i sama dengan 0. Kemudian while ada condition, selagi i kurang dari 3, maka kita lakukan perintah yang ada di dalamnya. Nah, condition changernya di sini apa? Di sini adalah i++. Apakah bisa kalau misal diganti i min-min? Nah, ini kan i-nya itu mulai dari 0 ya, terus habis itu while-nya kan selama i kurang dari 3. Nah, kalau misalnya condition changer-nya ini i min-min, otomatis kan i itu akan selamanya kurang dari 3 gitu. Jadinya ya, apa namanya, si condition ini akan selamanya terpenuhi, jadinya kamu akan tetap nemu infinite loop. Makanya dalam hal ini condition changer-nya itu i++. Contoh lain kasus while adalah yang kemarin kita inisialisasi dulu char ulang. Kan nggak semuanya integer ya, char ulang sama dengan y. Kemudian kita bikin while. While ulang sama dengan y, atau ulang sama dengan y besar gini, maka perintah yang ada di dalam kurung ini akan tetap dijalankan. Action. Kalau kasusnya kayak gini, condition changer-nya kan yang jelas bukan increment ya, tapi gimana caranya kita itu bisa ngerubah variabel ulang. Kalau di game kemarin itu kita cout apakah
Anda masih ingin bermain, tekan Y untuk iya, tekan T untuk tidak. Kita kasih N-line gini. Kemudian kita sein di sini, kita masukkan ke ulang. Nah, kalau ada perintah ini, ada dua perintah ini, kan kita itu mungkin aja nginputin Y atau T. Jadi masih ada kesempatan si ulang ini berganti nilainya dari Y menjadi T. Pada saat itulah si ulang ini berhenti. Jadi kalau kalian bikin program itu nggak boleh ada yang infinite loop gitu nanti. Kayak gitu, biar nggak infinite loop, maka kita harus punya condition changer ini. Nah, kalau di while itu ada, kan kita di while itu kita ngelihat inisialisasinya itu ada di luar while sini, kemudian condition changernya itu ada di dalam, barengan sama action 1, 2, and dia bisa ditaruh di sini, dia bisa juga ditaruh di sini. Saya gini, saya cut dulu, dia bisa ditaruh di sini ya. Terus habis itu dia bisa ditaruh di sini, atau di tengah-tengah sini, dimanapun, yang penting ada di dalam kurung kurawal, ada di dalam wilayahnya while. Ini untuk while. Sementara kalau for seperti apa? For itu kan sama-sama loop ya. For itu sama-sama loop, tapi for itu strukturnya seperti ini. For initialization, inisialisasinya di sini, kemudian ada conditionnya di sini, kemudian ada condition changer. Jadi condition changernya itu di sini. Baru kita nulis perintah di sini. Kapan pakai for? Kapan pakai while? For biasa dipakai ketika jumlah loop, maksudnya loop itu berapa kali perintah yang ada di dalam ini harus di run, itu udah jelas. While biasa dipakai ketika jumlah loop belum jelas dan sangat mungkin berubah. Kalau kasusnya itu kamu pengen ngulangin game, itu kan di condition changer sini, di condition changer sini itu jawabannya kan nggak pasti, bisa Y, bisa T. Nah, karena ketidakpastian ini, kamu harusnya pakai while, bukan for. Kenapa bukan for? Karena for itu tidak memungkinkan hal seperti ini. For itu harus udah jelas dia ngeran berapa. Semisal kamu ada ketentuan game boleh di run maksimal 10 kali gitu. Kamu baru bisa pakai for. Tapi kalau misalnya nggak ada batasannya, cuman berbekal ini, kalau misalnya orang bilang iya maka gamenya diulang, bilang T maka gamenya tidak diulang, maka kamu harus pakai while. Kayak gitu. Jadi itu perbedaan for sama while. Ini ada satu contoh kasus kapan kita enaknya pakai for, kapan kita pakai while. Jadi misalnya gini, ada Arif pengen mengumpulkan uang selama uang sebanyak 1 juta selama 10 bulan. Nah, ini ada si Arif ini ada dua alternatif aktivitas ya. Selama 10 bulan itu tersebut
Arif menabung rutin 100.000 tiap bulannya. Kayak gini. Kemudian selama 10 bulan itu Arif nabungnya nggak tentu jumlahnya. Kadang bisa gede, kadang bisa kecil. Yang penting maksimal 10 bulan udah lunas. Sudah lunas. Alternatif yang A ini lebih baik pakai for, sementara alternatif yang B ini lebih baik pakai while. Saya kasih contoh codingannya. Ini saya bikin gini dulu sebelum bikin fungsi main. Alternatif 1. Misalnya gini. Alternatif 1 tadi, si Arif menabung rutin 10.000 tiap bulannya. Maka saya bikin gini, for integer i sama dengan 0. I kurang dari 10, i plus plus. Kemudian saya punya integer jumlah tabungan sama dengan 0 gini. Sama dengan 0. Kemudian kita tulis perintahnya di sini. I plus plus udah ya, terus kita cout. Jangan di cout dulu deh. Ini jumlah tabungan. Jadi kan tiap bulan itu dia nabungnya 100.000 ya. Jadi perintah ini di run rutin. Sama dengan jumlah ini aja deh nulisnya. Sama dengan jumlah tabungan ditambah 100.000. Oke. Kemudian kita cout. Jumlah tabungan Arif pada bulan ke I, karena I-nya pas masuk loop ini sama dengan 0, akhirnya saya tambahkan 1i plus 1 adalah Rp jumlah tabungan. Kita kasih n-line. Kayak gini. Ini alternatif 1 kita pakai for. Karena udah jelas gitu loh. Kita ngulangnya berapa kali. Kemudian alternatif 2 saya pakai while. Sama inisialisasinya jumlah kok gini sih. Sama jumlah tabungan sama dengan 0. Kemudian kita inisialisasi integer i sama dengan 0. While i kurang dari 10. Oke, kita i plus plus di sini, condition changernya di sini ya. Kemudian kita nanya cout. Hello Arif. Kamu mau nabung berapa? Jadi tiap bulan itu dia nanya kayak gini si mesinnya. Kemudian, oh ya kita belum punya variabel ya. Kita bikin variabel di sini.
menabung sama dengan 0. Jadi tiap di sini kita ngesein dimasukin menabung. Kemudian kita ngerekap tabungannya berapa, jumlah tabungan sama dengan jumlah tabungan ditambah dengan menabung. Biar nama variabelnya enak, tabungan bulanan. Kita simpan di. Jadi kalau kita bikin nama variabel itu sebenarnya ya harus dimengerti sih memang. Dan kadang saya kalau lagi tutorial kayak gini suka-suka ngeblank gitu, lupa enaknya dikasih nama apa. Oke. Ini kayak gini ya, in. Kemudian kita out. Ini saya ngambil ini deh. Karena i-nya udah di plus-plus di sini, jadi ini nggak perlu plus 1. Kita hapus. Oke, kayak gini, alternatif 1 dan alternatif 2 udah jadi. Kita lihat kan ini inisialisasi, kondisi sama condition changer-nya di sini. Kalau ini kan inisialisasinya di sini, condition-nya di sini, condition changer-nya di dalam while. Condition changer yang di dalam ini memungkinkan jumlah loop itu bisa berubah-ubah. Oke, kita ini dulu. Kita kasih if. Lupa. If jumlah tabungan lebih besar atau sama dengan 1 juta. Jadi ceritanya kalau misalnya tabungannya sudah di atas 1 juta, pada bulan keberapa pun dia akan keluar dari loop. Maka dia break di sini. Oke. Ini codingannya, sekarang kita bikin fungsi main. Seperti biasa kalau kita bikin fungsi main, kita di luar komen dong. Seperti biasa kalau kita bikin fungsi main itu include IOStream using namespace-nya, jangan sampai lupa. Kemudian langsung main. Kemudian kita ini di sini langsung kita copy kode yang ada di sini. Apakah for itu bisa dikasih break sama kayak while? Jelas bisa, tapi kalau misalnya jumlahnya udah tetap gini, ngapain pakai dikasih break? For itu idealnya memang dipakai di kasus-kasus yang udah tetap jumlah loopnya, sementara while dipakai di kasus-kasus yang belum tetap jumlah loopnya, nggak tetap jumlah loopnya. Coba kita run. Nah, ini jumlah tabungan Arif pada bulan ke-1, bulan ke-10 sudah 1 juta. Kayak gini. Kalau pakai for, apakah ada cara lain? Bisa sih, kita coba ya. Integer, counter, bulan. Misalnya, kan ini batch-nya udah jelas ya. Jumlah tabungannya saya taruh sini. Counter bulan ini saya inisialisasi nilainya 0. Integer, jumlah
tabungan sama dengan 0, jumlah tabungan kurang dari sama dengan 1 juta, maka jumlah tabungan itu selalu ditambah 100.000. Bisa kayak gini, nggak harus plus 1. Kemudian di sini yang nambah adalah counter bulannya. Saya tulis di sini aja. Bulan plus. Nanti ini dia nyetaknya mulai dari bulan ke 0. Oke. Ini tetap jumlah tabungan. Coba kita run. Jadi jumlah tabungan pada bulan ke-0 adalah 0, dan seterusnya hasilnya tetap ya. Jadi ada dua alternatif kalau kasusnya kayak gini. Kenapa kok bisa kayak gini ya? Karena jumlah penambahan tabungannya itu kan tiap bulan konstan, makanya dia bisa dimasukin ke for. Semacam itu, selama dia konstan, dia bisa masuk ke for. Oke, sekarang kita selesaikan dulu. Nyobain while-nya. Nah, ini sebenarnya bisa ngopi sih dari atas sini ya, cuman saya pengen kebiasaan aja include IOString. Soalnya sekarang suka lupa using namespace-nya. std integer main. Apa yang harus kita lakukan setelah itu? Kita copy while. Untuk yang alternatif 2. Ini nanti catatannya saya bagiin ke kalian sih. Tapi kalau misal kalian pengen nyatet sendiri untuk merapikan, silahkan. Dia nggak mau dikomentarin. Oh, udah. Kita copy di sini. Misalnya saya nabung 300.000 di sini. Misalnya saya nabung 400.000. Nah, kemudian saya nabung 300.000 lagi. Terusnya dia break. Kan udah selesai. Dia break di sini. Nah, kalau misalnya dia udah 10 kali nabung tapi belum nyampe 1 juta gimana? Ya, tetap berhenti di 10. Jadi misalnya saya nabung ini deh 10 ribuan. Nah, ini kan masih 172.000 tapi dia berhenti karena dia sudah memenuhi kondisi di sini. Itu perbedaan while sama for. Ada banyak kasus yang dia itu harusnya pakai for tapi bisa digantikan while. Tapi ada juga kasus yang dia itu harusnya pakai while dan tidak bisa menggantikan for. Karena while itu lebih fleksibel dari for. Cuman kalau misalnya memang pengulangannya jumlahnya sudah fix, lebih enak pakai for. Itu dulu dari saya. Tugas hari ini kalian coba-coba codingan yang ada di sini. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.